Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyukurulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kali ini bertepatan dengan hari besar Islam, yaitu Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan sekelumit apa yang terjadi pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada intinya peristiwa Isra Mi'raj itu adalah perintah untuk melaksanakan ibadah sholat sehari semalam 50 kali. Tapi setelah itu Nabi berjuang lewat saran daripada Nabi Musa alaihi salam agar supaya memohon keringanan. Akhirnya Nabi mengikutinya. 50 dikurangi 5 lagi, kurangi 5, kurangi 5. Nah, sampai sekarang kita sebagai umatnya berkewajiban setiap sehari semalam itu 5 kali sholat wajib yang pahalanya tidak kalah dengan sholat sehari semalam 50 kali. Ini adalah perjuangan daripada beliau Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun kita sehari semalam sholat 5 kali, itu nilainya lebih besar daripada 50 kali sehari semalam. Itu sudah merupakan keringanan. Kadang-kadang masih ada di antara hamba Allah yang istilahnya ingin minta keringanan lagi. Bahwa jangan sehari semalam 5 kali, cukup 5 hari sekali saja. Itu enggak benar, ya. Pemanya seperti sholat hanya Jumatan saja, enggak boleh. Jadi ya mari kita laksanakan 5 kali sehari semalam sebagai sholat maktubat, sholat wajib. Dalam Al-Quran dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, yang artinya wallahu alam, sehingga sholat itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan, telah ditentukan waktunya. Jadi tidak sholat terus menerus, waktunya sudah ditentukan, sudah diatur. Seperti sholat duhur sekitar jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, dan seterusnya. Itu sudah diatur oleh fikih. Jadi tidak supaya sholat terus itu enggak. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ya. Sholat merupakan mi'raj bagi kita orang-orang yang beriman. Ada sebuah hadis menyatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'raj bagi orang yang beriman. Jadi kita tidak bisa mi'raj seperti Nabi Agung Muhammad SAW, enggak bisa. Mi'rajnya itu lewat sholat sehari semalam 5 kali. Untuk itu kesan saya, marilah kita laksanakan sholat wajib sehari semalam 5 kali, jangan sampai terlupakan. Di samping ibadah sholat, Nabi Agung juga diberi kesan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam kitab kisah Isra Mi'raj dijelaskan, ya Muhammad mur ummataka bi ghirasil jannah. Ya Muhammad,
perintahlah umatmu untuk memperbanyak tanaman surga. Umatmu supaya memperbanyak tanaman surga. Nabi bertanya, wa ma ghirasuha, apa tanaman surga itu? Nabi Ibrahim menjawab, tanaman surga adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kesan dari Nabi Ibrahim langsung kepada Nabi kita Muhammad agar kita sebagai umatnya supaya memperbanyak tanaman surga, yaitu dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu memang benar, dalam kitab-kitab disebutkan adalah bacaan yang begitu berat bobotnya. Jadi marilah kita perbanyak untuk menanam tanaman surga, kesempatan di dunia ini. Di samping itu, pada saat Nabi naik ke Mustawan, itu ada suara yang dirahasiakan, rajulan mughayyaban, suara orang laki-laki yang dirahasiakan. Akhirnya Nabi tanya, ini suara malaikat atau suara Nabi? Kemudian dijawab, Muhammad, ini bukan suara Nabi, bukan suara malaikat, tapi kretek-kretek suara ini adalah umatmu yang seketika hidup di dunia ini memperbanyak 3 macam. Apa saja? Ini di Mustawan. Mustawan itu artinya makanin alin, tempat yang luhur. Jadi kalau kita mampu mengamalkan yang 3 ini, akan memperoleh jatah kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan, tempat yang luhur di sisi Allah Subhanahu wa taala. 3 macam itu apa saja? Yang pertama, rajulun lisanuhu rutobun bizikrillah. Yang pertama, yaitu orang yang pada saat hidup di dunia mulutnya basah untuk berzikir kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, rajulun lam yastasibba walidayhi, yaitu orang yang pada hidupnya tidak sembrono, tidak masui, apalagi durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, yaitu orang yang pada saat hidupnya hatinya selalu ingat kepada masjid. Ini. Jadi kalau orang memiliki 3 ciri-ciri tanda ini, maka alin Mustawan, disediakan tempat yang mulia. Orang yang lisannya basah dengan berzikir kepada Allah, artinya orang itu pada saat hidup di dunia rajin berzikir sama Allah. Dalam Al-Quran dinyatakan wadhkurullaha katsira, berzikirlah kepada Allah dengan banyak sekali tanpa hitungan. Wasabbihuhu bukratan wa asila, batalah tasbih pagi-pagi dan sore-sore. Itu zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau bagi hamba Allah yang sudah baiat melalui torekot muktabaroh, itu harus diamalkan. Zikir sekian kali, sekian kali, itu harus diamalkan. Jadi orang yang lisannya basah, artinya banyak berzikir sama Allah, bonusnya adalah mustawan, makanin alin. Kemudian yang kedua, rajulun lam yastasibba walidayhi, orang yang tidak durhaka kepada kedua orang tua. Ini memang dalam sebuah hadis dinyatakan
ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain, yang artinya keridhaan kedua orang tua. Ini ridho Allah adalah berada pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah kepada kedua orang tua, yang artinya kita harus selalu taat, takzim, berbakti kepada orang tua, walaupun kedua orang tua bagaimanapun keadaannya. Kita sebagai anak harus takzim, hormat kepada kedua orang tua, ibu dan bapak, apalagi semasa masih hidup. Itu dalam surat Isra dinyatakan tuntunannya, supaya dengan akhlak al-karimah, akhlak yang mulia, kita berhubung kedua orang tua. Orang tua sudah tiada, tidak kurang jalan, selalu rajin mendoakan, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita memperoleh ridho kedua orang tua, berarti kita memperoleh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita durhaka dengan kedua orang tua, jangan tanya lagi, kemurkaan Allah juga akan. Maka hati-hatilah kepada kedua orang tua, ibu dan bapak. Ini kalau dibeberkan, wah panjang sekali, nggak rampung-rampung. Ya, jadi marilah kita berusaha akan menjadi anak yang solih, solihah, selalu berbakti kepada Allah, mengikuti Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah apa makanin alin mustawan akan terwujud. Kemudian yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Orang yang semasa hidup di dunia hatinya selalu ingat sama masjid. Artinya mu'allaqun itu digantungkan, tapi yang dimaksud hatinya selalu ingat kepada masjid. Ingat kepada masjid yang dimaksud adalah ingat kepada sholat. Dimanapun kita berada, di rumah atau di perantauan atau di mana saja, hati kita harus selalu ingat kepada masjid. Artinya ingat kepada sholat. Nah, ini adalah merupakan berkat hasil daripada Nabi Isra dan Mi'raj adalah sholat. Maka sholat sangat penting. Dalam sebuah hadis dinyatakan as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang artinya sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Tapi sebaliknya, siapa yang meninggalkan berarti merobohkan agama. Untuk itu kesan saya, marilah kita bersama-sama laksanakan kewajiban sholat di waktu sehari semalam agar kita memperoleh mustawan si Allah Subhanahu. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.